Ada kepercayaan tua bahwa tidak semua api membawa hangat. Kadang justru membekukan. Dan tidak semua warisan membawa berkah. Aku akan bercerita tentang seorang perempuan muda, Siska, yang mewarisi sesuatu dari ibunya. Sesuatu yang tak pernah dia minta. Sebuah lilin dengan api berwarna biru yang membakar bukan tubuh, tapi jiwanya sendiri. Kisah ini bukan sekadar cerita misteri, tapi pelajaran hidup tentang pentingnya menjaga amanah dan menghindari rasa tamak. Karena terkadang, harga yang harus dibayar adalah hidupmu sendiri. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu, langit di desa Siska kelabu. Gerimis tipis jatuh, tanah masih basah sehabis pemakaman. Di ruang tengah rumah tua peninggalan ibunya, lampu redup bergoyang ditiup angin. Pak D. Anwar duduk bersandar lelah, wajahnya sayu, matanya sembab. "Siska, ini titipan terakhir dari ibumu," bisiknya, menyerahkan sebuah kotak kayu tua. Kayunya menghitam termakan usia, sudut-sudutnya rapuh. Siska menatap kotak itu dengan hati mencelos. Dengan tangan bergetar, dia membukanya, dan hanya ada satu benda di dalamnya. Sebuah lilin, berwarna hitam legam, dengan sumbu biru yang tampak seperti membeku. "Apa ini, Pak D?" Suara Siska serak. Pak D menggeleng pelan, "Itu lilin warisan. Pantang dinyalakan kecuali kau benar-benar terjebak dalam kegelapan hidupmu." Angin malam menghempas jendela. Siska mengelus lilin itu, merinding. Malam yang dingin terasa semakin mencekam. Tanpa tahu, api lilin itu kelak bukan hanya menerangi, tapi juga menghisap semua kehangatan dari hidupnya. Hari-hari pertama berjalan berat. Sepeninggal ibunya, Siska hidup sendiri. Warung kecil peninggalan orang tuanya sepi. Pelanggan mulai enggan datang. Entah kenapa, dagangan Siska terasa dingin, basi, bahkan sebelum malam tiba. "Mungkin sudah waktunya dinyalakan," bisik Siska, menatap lilin hitam di sudut ruangan. Dada Siska sesak, hidupnya benar-benar gelap. Warung hampir bangkrut, tetangga mulai menjauh. Malam itu, dengan jari gemetar, dia menyalakan lilin warisan. Api biru menyala, tidak berkedip, tidak bergerak. Tapi aneh, bukannya hangat, ruangan justru diliputi hawa beku. Nafas Siska tampak membentuk asap tipis, tangannya menggigil, tapi matanya terpaku pada nyala api yang tanpa hidup, seolah menatap balik ke arah dirinya. "Kenapa? Dingin sekali," bisik Siska, dan malam itu, semua berubah. Sesuatu bangkit dari dalam lilin itu. Suasana kamar Siska membeku. Jendela berkabut, kaca-kaca retak tipis karena dingin menusuk tulang. Di tengah ruangan, lilin warisan terus menyala, api birunya bergerak pelan, seperti menari dalam kehampaan. Siska duduk bersila di lantai, matanya tidak berkedip. Ada suara, lirih, seperti bisikan, menyusup ke dalam pikirannya. "Hidupmu tak perlu gelap, kau bisa bersinar." Siska terkesiap, tubuhnya menggigil, tapi pikirannya terasa hangat. Ia mendekat, matanya menatap nyala api biru. "Siapa? Siapa kamu?" desisnya. Api meredup, lalu menyala terang, bayangan wajah perempuan tua samar terlihat di permukaan lilin. "Jangan takut. Ibumu juga pernah menyalakan aku membawa jalan keluar." Hembusan angin berhenti, hanya dingin dan bisikan yang tersisa. Siska menelan ludah, hatinya mulai goyah, ia tak sadar
bahwa yang dibakar bukan hanya lilin, tapi kewarasannya perlahan ikut meleleh. Esok harinya, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Warung Siska, yang kemarin sepi, tiba-tiba penuh sesak. Orang-orang datang, membeli dagangan apapun tanpa menawar. Uang mengalir, bahkan lebih dari cukup. Siska tersenyum kecil, memandang lilin biru yang terus menyala di sudut meja warung. Dingin memang menusuk, tapi kenyataan di luar sungguh manis. Tapi ketika malam datang, ada suara lagi. Semakin kau menyalakan aku, semakin terang hidupmu. Tapi ingat, terang tak pernah datang tanpa bayangan. Siska mencoba mengabaikan, menutup telinga, tapi dari balik lilin, bayangan hitam menari. Suara ketukan muncul di pintu rumahnya. Siska, Siska, suara Pak D, terdengar lemas, gemetar. Siska membuka, wajah Pak D pucat pasi. Berhenti, matamu merah, tanganmu berdarah. Siska menunduk, jari-jarinya berlumur darah, tapi ia tak merasa sakit, tak merasa luka, hanya dingin dan ketagihan. Malam demi malam berlalu, dan Siska semakin terbiasa dengan nyala biru itu. Setiap lilin dinyalakan, warungnya ramai, uang mengalir, bahkan orang-orang yang dulu memandang rendah, kini menunduk hormat padanya. Tapi setiap pagi, Siska selalu merasa lemas, tubuhnya semakin dingin, wajahnya semakin pucat. Dan setiap menatap ke cermin, matanya tampak kosong, biru keunguan seperti nyala lilin. Suara itu kembali berbisik, "Kau hanya perlu terus menyalakanku. Aku akan mengurus sisanya." "Apa yang kau ambil dariku?" tanya Siska dengan suara serak. Lilin hanya bergetar, seolah tersenyum, api birunya menyala semakin tinggi, dan saat itu, Siska menyadari, tak ada yang datang tanpa harga. Ia menoleh keluar jendela, melihat sosok Pak D. Anwar terbaring lemah di beranda. Siska berlari keluar, tubuh Pak D. dingin seperti es, matanya terbuka, kosong. Dan dari balik pintu, suara api berbisik. Pertukaran sudah dimulai. 2 minggu berlalu, dan Siska tidak lagi mengenal dirinya. Warungnya kini berubah menjadi restoran kecil. Pembeli tidak pernah sepi. Setiap hari uang bertumpuk di laci, namun setiap malam ia harus menyalakan lilin hitam itu. Api biru terus menari, hawa dingin merayap ke tulang, dan setiap tetes lilin yang meleleh selalu disertai kabar buruk. Pak D. Anwar meninggal dalam tidur. Bujum, tetangga depan, jatuh sakit mendadak. Tukang sayur tak pernah lewat lagi. Orang-orang di sekitarnya mulai satu persatu jatuh, namun bisnis Siska justru makin besar. Saat pesta kecil diselenggarakan di warungnya, Siska duduk di pojok, menggigil dalam jas mahalnya. Di sekelilingnya, tawa orang-orang bergema, namun di telinganya hanya terdengar tangisan. Tangisan dari dalam lilin, dari wajah-wajah yang pernah dia kenal, yang kini membeku, terjebak dalam nyala api dingin itu. Dan malam itu, bisikan berubah. "Waktumu akan tiba." Siska. Siska semakin kurus, wajahnya pucat pasi, namun warungnya kini disebut warung paling laris di desa. Semua datang, semua membayar mahal, semua memuji, tapi hanya Siska yang tahu, setiap keberuntungan datang dengan darah yang tak terlihat. Pada malam ke-40, Siska mencoba melawan. Ia duduk menatap lilin, membiarkannya padam. "Aku tidak mau lagi, aku ingin hidupku kembali." Tapi saat lilin padam, ruangan langsung terasa gelap pekat. Nafas Siska terhenti, seluruh tubuhnya membeku, dari sudut kamar, muncul suara erangan. Sosok Pak D, Bujum, bahkan wajah-wajah yang tak pernah Siska kenal, berdiri di pojok ruangan.
Mata mereka kosong, bibir biru, tubuh membeku. Bayar hutangmu. Siska, lilin yang padam, tiba-tiba menyala kembali. Api biru menyambar sendiri, dan cengkraman dingin melilit tubuh Siska. Ia tersungkur, menjerit, tapi tak ada suara yang keluar, hanya isak tangis jiwa yang mulai ditarik ke dalam nyala dingin. Semalaman Siska menggigil di lantai. Tubuhnya kaku, kulitnya membiru, namun jiwanya masih bertahan. Di hadapannya, lilin terus menyala, api biru menari, membakar tanpa panas, membekukan tanpa rasa. Dalam gumaman lemah, Siska berbisik, "Aku harus mengakhirinya." Ia merangkak menuju sumur tua di belakang rumah. Kalau api padam, semua kembali normal, bukan? Pikirnya, penuh harapan. Siska melempar lilin ke dalam sumur, percikan air menyembur, namun api tidak padam. Justru, sumur menguapkan kabut biru pekat, suara erangan menggema dari dasar tanah. Tak ada jalan keluar, tak ada damai. Selamanya kau adalah penjaga lilin. Tubuh Siska terpental, matanya membiru, dan di sekujur tangannya, mulai bermunculan retakan es. Warung tetap ramai, uang tetap mengalir, tapi Siska tahu, mulai saat itu, hidupnya bukan lagi miliknya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan Siska tak pernah lagi keluar dari rumah. Orang-orang desa hanya melihat warungnya tetap buka, dagangan tetap penuh, tanpa ada yang tahu siapa yang melayani di balik tirai. Setiap malam, suara lilin terus berbisik. Kau kini penjaga, lilin ini butuh jiwamu, butuh dinginmu, butuh waktumu. Siska tak lagi makan, tak lagi minum, namun tubuhnya tetap hidup, matanya membeku, bibir membiru, namun senyum samar tak pernah lepas. Aku hanya penjaga. Semua berjalan lancar, semua baik-baik saja, bisiknya berulang, meyakinkan dirinya sendiri. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu, satu persatu, orang-orang yang membeli di warungnya, akan jatuh dalam kegelapan yang sama. Api biru, tidak pernah padam, lilin, tidak pernah mati, dan penjaga, tidak pernah bisa pergi. Bertahun-tahun berlalu, nama Siska menjadi legenda di desa. Warungnya tetap buka, lilin tetap menyala, dan wajah Siska tak pernah menua. Namun suatu malam, seorang gadis muda bernama Lila, cucu dari sahabat lama ibunya, masuk rumah itu. Ia menatap Siska yang duduk membeku, memegang lilin biru di tangannya. Air mata Lila menetes. "Kamu masih hidup?" Mata Siska kosong, tapi dari bibir beku itu, terucap lirih. Jangan pernah menyalakan lilin, hanya karena ingin jalan pintas. Jangan pernah, semua yang instan. Selalu, ada harga mahal yang kau bayar. Lila mundur perlahan, matanya terbelalak. Di belakang Siska, deretan lilin-lilin lain mulai menyala. Api biru, ratusan. Siska menunduk, air mata terakhirnya jatuh membeku. Pergilah, sebelum kau jadi aku. Lilin tetap menyala, penjaga baru sedang dipilih. Pesan moralnya adalah, cerita ini mengingatkan kita, tidak ada keberhasilan yang instan tanpa pengorbanan. Semua yang datang cepat, seringkali menggerogoti kita secara perlahan. Hormati warisan, jalani hidup dengan sabar, karena jalan pintas hanya akan memangsa diri sendiri. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.